Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 November 2022 dengan judul Israel Kuno, Contoh Kepedulian Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Prinsip-prinsip yang dibentangkan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada satu hal yang tertentu, mengadakan penyusahaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampak dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 171. Tuhan membuat perjanjian Israel bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah, dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buahnya. Dia berjanji bahwa mengerikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panennya akan bertahan sampai waktu tanam, dan mereka akan makan roti mereka sampai kenyang dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, Dia akan menganggap mereka tidak setia. Kutukannya datang atas mereka sebagai ganti berkat-Nya. Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka, dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi dan bumi seperti kuningan. Mereka yang dengan egois menahan uangnya, tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada para penata layanan jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaan-Nya. Disalin dari buku Testimonis jilid 2, halaman 661 dan 662. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus.
Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar, melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang memberikan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel, bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati KKR, pendalaman Alkitab, setiap masalah tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan ini, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam perizinan dan juga para tukang material yang dipergunakan. Kiranya Tuhan memberkati semua agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan Tuhan. Biarlah dengan hikmat sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, hiburkan mereka, lindungi mereka, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.